Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from group 5 and today we are going to present about managing team performance atau mengolah kinerja tim. So, our group is consists of me, Tasya Fasilenanda, and my fellow friends, Dona Sylvia, Muhammad Ramadan Agakusuma, and Marintan Mileniawati Manoro. First of all, I will explain about what is a team. Team is when two or more people interact dynamically and interdependently and share common and valued goal, objective, or mission. Artinya, tim adalah ketika dua orang atau lebih berinteraksi secara dinamis dan saling bergantung dan berbagi tujuan, sasaran, maupun misi yang sama dan dihargai. Nah, tim ini sifatnya tidak harus permanen dan anggota tim tidak harus berada di lokasi geografis yang sama. Selama mereka saling bekerja sama, saling membutuhkan, dan memiliki tujuan yang sama, maka mereka dianggap sebagai anggota tim yang sama. Next, why are team so populer? Atau kenapa tim begitu populer? Alasan yang pertama yaitu karena teams are one-way business deal with increased pressure, including global competition. Using teams is one way to improve product, service, and productivity. Artinya, tim adalah salah satu cara bisnis dalam menghadapi persaingan yang semakin meningkat, seperti persaingan global. Dengan menggunakan tim adalah salah satu cara untuk meningkatkan produk, layanan, maupun produktivitas bisnis tersebut. Yang kedua, many organizations have downsized and restructured using teams has provided their flatter organization with greater flexibility. Artinya, banyak organisasi telah melakukan perampingan dan restrukturisasi. Dengan menggunakan tim ini, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi organisasi mereka yang lebih datar. Yang ketiga, yaitu product and service have become more complex. Many people are required to contribute their diverse talents through the team. Artinya, produk dan layanan ini menjadi lebih kompleks. Banyak orang yang diminta untuk menyumbangkan bakat mereka yang beragam melalui tim ini. Performance management and teams atau manajemen kinerja dan tim. An organization should manage the performance of both individual employees and teams for benefit from managing the performance of both individual and teams. Therefore, specifically performance management system should target first individual performance, second an individual's contribution to the performance of his or her teams, and third the performance of team as a whole. Artinya, organisasi ini harus mengolah kinerja dari masing-masing karyawan maupun timnya untuk mendapatkan keuntungan dari mengolah kinerja individu dan tim tersebut. Oleh karena itu, secara khusus manajemen kinerja sistem harus menargetkan ada 3. Yang pertama yaitu kinerja individunya, yang kedua yaitu kontribusi individu terhadap kinerja timnya, dan yang ketiga yaitu kinerja tim secara keseluruhan. Next, general principles of performance management to teams atau prinsip umum manajemen kinerja untuk tim. Design and implement the best possible system. A system that has strategic congruence and is true, practical, meaningful, reliable, acceptable, ethical, and etc. And consider the possible dangers of poorly implemented system, including the use of false or misleading information, wasting time and money, damaging relationship, and etc. Artinya, prinsip umum dari performance management untuk tim itu adalah merancang dan menerapkan sistem sebaik mungkin, sistem yang memiliki kesesuaian strategis dan melalui praktis, bermakna, dapat diandalkan, dapat diterima, etis, dan lainnya. Dan prinsip umum lainnya yaitu mempertimbangkan kemungkinan bahaya dari sistem yang diterapkan dengan buruk, termasuk penggunaan informasi yang salah ataupun menyesatkan, membuang-buang waktu ataupun membuang uang, merusak hubungan, dan lain-lain.
necessary condition for team performance management result in improved team performance atau kondisi yang diperlukan untuk performance management team untuk menghasilkan kinerja tim yang meningkat. First, the process involved in the performance of the team are relatively unconstrained by other requirements of the task or the organization. Atau artinya, proses yang terlibat dalam kinerja tim relatif tidak dibatasi oleh persyaratan lain dari tugas ataupun organisasi. Dan juga organisasi tidak boleh membatasi keterampilan karyawan dalam melakukan pekerjaannya karena itu dapat mengganggu karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Second, the team should is designed well for context support team performance. Atau artinya, tim harus dirancang dengan baik untuk mendukung konteks kinerja tim. Dan misalnya, organisasi itu harus memberikan penghargaan ataupun pelatihan untuk anggota timnya. And third, performance feedback focus on team process that are under the control of team members. Artinya, feedback kinerja berfokus pada proses tim yang berada di bawah kendali anggota tim. Types of teams. Teams can be classified based on the complexity of the task from routine to non-routine tasks and membership configuration from static to dynamic. Artinya, tim dapat diklasifikasikan berdasarkan kompleksitas tugas, yaitu dari tugas rutin ke tugas non-rutin dan konfigurasi keanggotaan, yaitu dari statis ke dinamis. Tugas rutin juga didefinisikan dengan baik dan hasil dari tugas rutin itu mudah dinilai setelah tugas tersebut dapat diselesaikan. Namun sebaliknya, tugas non-rutin itu tidak didefinisikan dengan baik dan hasilnya sulit untuk dinilai. Next, the main types of team based on task complexity and membership configuration dimension, atau artinya tipe utama tim berdasarkan kompleksitas tugas dan dimensi konfigurasi keanggotaannya. Ada 3. Yang pertama yaitu ada functional work or service team. These intake teams are engaged in routine tasks and include people who have worked together for some time, know each other well, and share a similar set of skill. Artinya, tim yang utuh ini terlibat dalam tugas-tugas rutin dan termasuk orang-orang yang telah bekerja sama selama beberapa waktu, saling mengenal dengan baik dan saling berbagi keahlian yang serupa. Yang kedua, yaitu ada project teams. These teams are assembled for a specific purpose and are expected to disband as soon as their specific tasks have been complete. These teams not engage in routine tasks as done of work or service teams. Therefore, highly dependent on one another high level of knowledge and sophisticated skill sets. Artinya, tim-tim ini dibentuk untuk tujuan tertentu dan diharapkan bubar setelah tugas rutin selesai. Tugas spesifik mereka selesai. Tim ini tidak terlibat dalam tugas rutin seperti yang dilakukan oleh produk atau service team. Oleh karena itu, sangat bergantung pada tingkat pengetahuan khusus yang tinggi dan keahlian yang canggih antara satu sama lain. Dan yang ketiga, yaitu ada network or virtual teams. These teams not constrained by time or space and are not limited by organizational boundaries. Usually, team members are geographically dispersed and stay in touch by email, video conferencing, and telephone. Their work is extremely non-routine. Artinya, tim ini tidak dibatasi oleh waktu atau ruang dan tidak dibatasi oleh batasan organisasi. Biasanya anggota tim ini tersebar secara geografis dan tetap berhubungan melalui email, konferensi video, dan telepon. Pekerja mereka sangat tidak rutin. Contohnya itu seperti pekerja part-time ataupun full-time, pelanggan, dan vendor. Hi, I'm Morintan. I'd like to tell you about the purposes of team performance management. The purpose of a team performance management system is the same as the purpose
of an individual performance management system: strategic, administrative, informational, developmental, organizational maintenance, and documentational. Jadi, tujuan sistem manajemen kinerja tim ini sama dengan tujuan sistem manajemen kinerja individu, yaitu strategis, administratif, informasional, pengembangan, pemeliharaan organisasi, dan dokumentasi. Yang pertama ada strategis. Tujuan strategis berhubungan dengan kegiatan karyawan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik karyawan yang diinginkan, pengembangan yang terukur, dan sistem umpan balik bagi kinerja karyawan. Contohnya adalah dengan memberikan bantuan yang bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan karyawan, menjamin bahwa karyawan benar-benar telah memahami tujuan dan target yang hendak dicapai, memberikan training atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, serta menyesuaikan prioritas dan target bila sewaktu-waktu terjadi perubahan. Lalu ada administratif, menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja, untuk kepentingan keputusan administratif mengenai perencanaan strategis, perencanaan suksesi, promosi, kompensasi, serta pengupahan berdasarkan kinerja yang telah dihasilkan karyawan. Kemudian ada informational, yaitu meningkatkan sistem komunikasi dua arah antara manajer perusahaan dan karyawan agar dapat memperjelas ekspektasi perusahaan mengenai peran dan akuntabilitas karyawan dalam melakukan pekerjaan, mengkomunikasikan tujuan fungsional dan organisasi, serta memberikan umpan balik yang teratur dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pembinaan yang berkelanjutan. Lalu ada pengembangan, meningkatkan pengembangan kapasitas diri pribadi karyawan dan kemajuan dalam karir karyawan dengan memberikan pelatihan bagi karyawan yang kinerjanya kurang baik. Dengan hal ini akan membantu mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Lalu ada pemeliharaan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerangkan dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi kepada tim secara baik dan jelas. Cara ini dilakukan agar anggota tim semakin paham akan visi dan misi yang akan dicapai, sehingga loyalitas karyawan dapat bertumbuh. Visi dan misi merupakan kekuatan penggerak terhadap semua unsur pada organisasi. Oleh karena itu, menjaga visi dan misi sama artinya dengan menjaga kesehatan dan memelihara sebuah organisasi. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Dengan melakukan dokumentasi, penilaian kinerja yang baik akan memudahkan seorang manajer dan karyawannya untuk dapat meninjau kemajuan atau kemunduran kinerja dari karyawan. Contohnya seperti mencatat informasi-informasi penting mengenai karyawan, menggunakan sistem pemeringkatan untuk menetapkan sasaran kinerja karyawan yang diharapkan dengan menggunakan sistem numerik, dan memasukkan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan agar mereka dapat menunjukkan apa yang ingin mereka fokuskan untuk beberapa bulan mendatang, sehingga mereka memiliki tujuan pengembangan. In the specific case of a performance management system that concerns with a team performance, one additional goal is to make all team members accountable so that they are motivated to have a stake in team performance. Dalam kasus khusus sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan kinerja tim, terdapat satu tujuan tambahan, yaitu membuat semua anggota tim bertanggung jawab sehingga mereka termotivasi untuk memiliki andil dalam kinerja tim. Sikap bertanggung jawab adalah kunci sukses dari sebuah kerjasama tim. Ketika seorang individu mendapatkan tanggung jawab, maka ia dituntut untuk memiliki akuntabilitas. Dengan akuntabilitas itu, maka individu tersebut akan memiliki dorongan dalam diri mereka untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di dalam sebuah tim. Many organizations have become more team-based, but they have not changed their performance management system to accommodate this new organizational reality, which presents a unique challenge. Banyak terdapat organisasi yang sudah membangun tim kerja, namun mereka belum mengubah sistem manajemen kinerja mereka untuk mengakomodasi realitas organisasi dengan menghadirkan tantangan yang unik. If the organization is based on teams but performance is still measured and rewarded at the individual level, team performance will suffer.
Jika organisasi didasarkan pada tim kerja, namun kinerjanya masih diukur dan dihargai berdasarkan tingkat dari masing-masing individu, maka kinerja tim akan terganggu. Maka dari itu, sebuah organisasi juga harus mengukur kinerja tim. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses apakah seorang karyawan telah berkontribusi dan memenuhi standar-standar kinerja yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu. In fact, some of the individual rewards may motivate people not to contribute to team performance and instead to focus on individual performance. Faktanya, beberapa penghargaan yang diberikan untuk karyawan secara individu dan dapat memotivasi karyawan untuk fokus pada kinerja individu, sehingga karyawan akhirnya tidak berkontribusi pada kinerja tim. Tugas seorang manajer adalah mendorong identitas timnya. Ketika seorang individu telah menjadi bagian dari sebuah kelompok, maka ia akan bersikap kooperatif. Agar individu tersebut turut memberikan kontribusi pada kinerja tim, maka manajer pun perlu memperkuat identitas timnya dengan memberikan reward behavior yang dapat memajukan tujuan kelompok, bukan individu. Manajer dapat menawarkan bonus, pengakuan, kenaikan pangkat, fleksibilitas, dan peluang untuk tim berdasarkan kinerja seluruh kelompok. Untuk menghindari penumpang gelap, penghargaan individu harus diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi penting bagi kesuksesan tim. Dengan menggabungkan penghargaan individu dan kolektif, maka dapat dipastikan bahwa anggota individu akan terdorong dan termotivasi untuk mengejar tujuan tim dan membantu kesuksesan tim. Challenge of team performance management. In general, organizations that choose to include a team component in their performance management system must ask the following questions. Jadi, secara umum, organisasi yang memilih untuk memasukkan komponen tim dalam sistem manajemen kinerjanya harus dapat menjawab pertanyaan berikut. The first question is, how do we assess relative individual contribution? How do we know the extent to which particular individuals have contributed to team results? How much has one member contributed in relation to the other members? Are there any slackers or free riders on the team? And is everyone contributing to the same extent, or are some members covering up for the lack of the contribution of others? Jadi maksudnya, bagaimana menilai kontribusi yang diberikan oleh karyawan secara relatif, bagaimana kita mengetahui sejauh mana karyawan tertentu telah berkontribusi pada hasil tim, berapa banyak kontribusi yang dihasilkan oleh satu anggota, dan apakah hal tersebut ada kaitan dengan anggota lainnya, apakah ada karyawan yang pemalas atau karyawan yang menjadi pengendara bebas dalam tim, dan apakah setiap karyawan memberikan kontribusi pada tingkat yang sama, atau apakah ada beberapa karyawan yang menutupi kekurangan kontribusi dari karyawan lain. Nah, untuk menilai kontribusi yang telah karyawan berikan, dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian kinerja dengan melihat feedback 360 derajat. Hal ini bertujuan untuk dapat melihat bagaimana performa dan kontribusi yang telah diberikan karyawan. Feedback 360 derajat ini tidak hanya melibatkan atasan dan bawahan, namun juga melibatkan semua orang yang bekerja sama dengan karyawan yang akan dinilai sehingga hasil evaluasi kinerja mereka akan semakin akurat. The second question is, how do we balance individual and team performance? How can we motivate team members so that they support a collective mission and collective goals? In addition, how do we motivate team members to be accountable and responsible individually? In other words, how do we achieve a good balance between measuring and rewarding individual performance in relation to team performance? Atau artinya, bagaimana kinerja individu dan tim dapat seimbang, bagaimana anggota tim dapat termotivasi, sehingga mereka dapat mendukung misi dan tujuan organisasi secara bersamaan, lalu bagaimana cara untuk memotivasi anggota tim agar dapat bertanggung jawab secara individu, kemudian bagaimana cara untuk mencapai keseimbangan yang baik antara mengukur dan menghargai kinerja individu yang berkaitan dengan kinerja tim. And the last question is, how do we identify individual
and team measures of performance. How can we identify measures of performance that indicate individual performance versus measures of performance that indicate team performance? Where does individual performance end and team performance begin? Finally, based on this measure, how do we allocate rewards to individual versus team? Atau artinya, bagaimana mengukur dan mengidentifikasi kinerja individu dan kinerja tim, bagaimana kita dapat mengidentifikasi ukuran kinerja yang menunjukkan kinerja individu versus ukuran kinerja yang menunjukkan kinerja tim, lalu di manakah kinerja individu berakhir dan kapan kinerja tim dimulai. Lalu yang terakhir, berdasarkan ukuran ini, bagaimana kita dapat mengalokasikan hadiah untuk individu dan tim. Although the question asked may seem difficult to address, designing a performance management system that includes team performance is not difficult if we follow the following 6 basic principles. Atau meskipun pertanyaan yang diajukan mungkin tampak sulit untuk dijawab, merancang sistem manajemen kinerja yang mencakup kinerja tim tidaklah sulit jika kita mengikuti 6 prinsip dasar berikut. The first one is, make sure your team is really a team. As noted above, there are different types of teams. Before a team component is introduced in the performance management system, we need to make sure the organization has actual teams. Jadi, pastikan tim Anda benar-benar sebuah tim. Sebelum komponen tim diperkenalkan dalam sistem manajemen kinerja, kita perlu memastikan bahwa organisasi memiliki tim yang sebenarnya. Sebuah perusahaan harus menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif antar tim. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun rasa saling percaya antar anggota tim dengan mempercayai bahwa tugas yang dibebankan kepada rekan satu tim akan terlaksana dengan baik. Dengan begitu, mereka juga akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang solid dan mengilhami pemberdayaan karyawan. The second one is make the investment to measure. Measuring team performance, as in the case with measuring individual performance, take time and effort. The organization must be ready to make this investment for the measure to yield useful data. Jadi, lakukan investasi untuk diukur. Mengukur kinerja tim sama seperti halnya dengan mengukur kinerja individu, membutuhkan waktu dan upaya. Organisasi harus siap melakukan investasi ini agar menghasilkan data yang berguna. Contohnya dengan menggunakan sistem informasi manajemen, agar dapat membantu kegiatan bisnis tetap berjalan dengan baik. Karena sistem informasi manajemen ini sendiri dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Next, define measurement goals clearly. Defining how the data will be used. For example, administrative versus developmental purposes, or both, is a decision that must be made before measure of the team performance are designed. Jadi, tentukan tujuan pengukuran dengan jelas. Menentukan bagaimana data akan digunakan. Nah, hal ini dapat menjadi suatu keputusan yang harus dibuat sebelum merancang ukuran kinerja tim. Secara umum, pengukuran kinerja tim akan ditetapkan terkait produktivitas dan profitabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan elemen spesifik yang penting untuk diukur dengan memasukkan harapan-harapan tertentu dari kinerja yang dihasilkan oleh anggota tim. Sebagai contoh, adanya kemajuan yang dievaluasi mengenai pencapaian spesifik terkait dengan tujuan dan sasaran dari masing-masing anggota kelompok. Mengevaluasi profitabilitas terhadap anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap kegiatan. Lalu mengevaluasi efisiensi dari pemanfaatan sumber daya dalam unit organisasi. Para pemimpin perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan sebuah organisasi dengan melakukan pengukuran kinerja tim, dan mencari titik pemicu yang merupakan indikator awal keberhasilan atau mungkin kegagalan organisasi. Next, use a multi-method approach to measurement. The measurement of team performance is complex. Thus,
Multiple methods and sources of data are often necessary. Atau gunakan pendekatan multi-metode untuk mengukur. Pengukuran kinerja tim itu kompleks, oleh karena itu, berbagai metode dan sumber data seringkali diperlukan. Next, focus on process as well as outcomes. Behavioral or process-oriented measures as well as results are as useful for team performance management system as for individuals. Those serious consideration must be given to how both types of measures will be used within the context of managing team performance. Jadi, fokus pada proses serta hasil. Tindakan yang berorientasi pada perilaku atau proses serta hasil berguna untuk sistem manajemen kinerja tim maupun untuk individu. Dengan demikian, pertimbangan serius harus diberikan tentang bagaimana kedua jenis ukuran tersebut akan digunakan untuk mengelola kinerja tim. And the last one is measure long-term change. Although short-term process and results are easier to measure, it is important to also consider long-term measure of performance. Team performance must be samples over a variety of contexts and over time. Jadi, ukur perubahan jangka panjang. Meskipun proses dan hasil jangka pendek lebih mudah diukur, penting juga untuk mempertimbangkan ukuran kinerja jangka panjang. Kinerja tim harus menjadi contoh dalam berbagai konteks dari waktu ke waktu. Organisasi juga harus melakukan fokus pada pengukuran jangka panjang. Pengukuran jangka panjang dapat dilakukan dengan mengukur customer satisfaction, employee satisfaction, product or service quality, and public responsibility. I will continue with the presentation on the performance management process. Yang pertama itu ada prerequisites, yang kedua itu ada performance planning, yang ketiga itu ada performance execution, yang keempat itu ada performance assessment, yang kelima itu ada performance review, dan yang terakhir itu ada performance renewal and recontracting. Prerequisites atau penetapan prasyarat. Two important prerequisites must exist before the implementation of a successful performance management system. First, need to know the organization mission and strategic goal. This knowledge of performance management goals combined with knowledge regarding the mission and strategic performance management goals of their unit allows employees to make contribution that will have a positive impact on the unit and on organization as a whole. Second, need to know the position in question, what tasks need to be done, how they should be done, and what knowledge, skill, and abilities or KSA. Yang artinya, dua prasyarat penting itu harus ada sebelum menerapkan sistem manajemen kinerja yang sukses. Yang pertama, kita tuh perlu mengetahui visi dan sasaran strategis pada perusahaan. Terus pengetahuan tentang tujuan manajemen kinerja itu dapat dikombinasikan dengan pengetahuan tentang misi dan tujuan manajemen kinerja strategis dari unit mereka, yang memungkinkan karyawan untuk memberikan kontribusi yang akan berdampak positif pada unit dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, itu kita tuh perlu mengetahui posisi apa yang dimaksud. Contohnya itu tugas apa yang kita perlukan, terus bagaimana tugas tersebut harus dilakukan, dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan apa yang dibutuhkan. Nah, pengetahuan itu mencakup informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, tetapi belum tentu melakukannya lebih awal. Nah, kalau keterampilan itu mengacu pada atribut wajib yang biasanya diperoleh dengan melakukan pekerjaan di masa lalu.
Terus yang terakhir itu ada kemampuan. Kemampuan itu mengacu pada bakat fisik, emosional, intelektual, dan psikologis untuk melakukan pekerjaan, meskipun tidak diperlukan atau dilatih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, demikian jika kita memiliki informasi yang baik tentang apa yang seharusnya dilakukan tim dan bagaimana, maka lebih mudah untuk menetapkan kriteria keberhasilan pada suatu tim. Nah, selain itu, mempertimbangkan tim secara keseluruhan, itu perlu mengidentifikasi KSA yang memungkinkan individu memberikan kontribusi positif bagi tim. Nah, ini tuh termasuk bukan hanya KSA yang terkait langsung dengan tugas yang ada. Contohnya itu seperti programmer nih, yang perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman. Tetapi juga KSA sangat kondusif bagi kinerja tim. Contohnya itu komunikasi. Komunikasi itu kan memberikan dan menerima umpan balik yang membangun, mendengarkan, dan berbagi informasi dan gagasan. Terus pengambilan keputusan itu kan membantu tim membuat keputusan. Terus bisa juga kolaborasi itu berurusan dengan konflik secara efektif, berkomitmen pada tujuan tim, dan menghargai keragaman dan pengalaman anggota tim lainnya. Terus selanjutnya itu ada kepemimpinan tim, itu berperan sebagai pemimpin tim, termasuk mengetahui cara mengeluarkan yang terbaik dari tim. Terus yang terakhir itu kita harus kontrol diri. Kontrol diri itu kan tindakan, bahkan ketika kita menghadapi pertentangan atau bahkan permusuhan dari orang lain. Terus kita juga harus menjaga emosi, tetap terkendali, dan tidak menampilkan hal yang negatif. Yang kedua, itu ada performance planning. The performance planning phase identifies and result that need to be produced by an employee, the behavior, and the given development plan. It includes area that require improvement and the goals that need to be achieved in each area. An employee has the primary responsibility and ownership of the performance execution phase. The supervisor of surveys and document performance on a daily basis, provides research feedback on progression toward goals, coaching, and opportunities to engage in developmental activities. Yang artinya, fase perencanaan kinerja itu mengidentifikasikan hasil yang perlu dihasilkan oleh seorang karyawan, perilaku dan rencana pengembangan yang telah disepakati, itu juga mencakup area yang membutuhkan perbaikan dan tujuan yang perlu dicapai di setiap area. Nah, seorang karyawan itu memiliki tanggung jawab utama dan kepemilikan fase pelaksanaan kinerja. Nah, pengawasan tuh mengamati dan mendokumentasikan kinerja setiap hari, memberikan sumber daya, umpan balik tentang kemajuan menuju tujuan, dan peluang untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan. Nah, perencanaan kinerja itu mencakup pertimbangan hasil, perilaku, dan rencana pengembangan. Kalau hasil dan akuntabilitas utama atau result, itu mengacu pada hasil dari apa yang dilakukan karyawan, apa yang dihasilkan oleh karyawan, pertimbangan hasil mencakup akuntabilitas utama atau area pekerjaan yang luas yang menjadi tanggung jawab karyawan untuk membuahkan hasil. Informasi ini biasanya diperoleh dari deskripsi pekerjaan. Pembahasan hasil juga mencakup tujuan spesifik yang akan dicapai karyawan sebagai bagian dari setiap akuntabilitas. Tujuannya itu adalah pernyataan spesifik tentang hasil yang penting dan terukur. Yang kedua itu ada perilaku atau behavior. Perilaku atau bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, dengan demikian merupakan komponen penting dari fase perencanaan. Mungkin ini menjadi alasan kenapa hasil survei menunjukkan bahwa selain angka penjualan, tenaga penjualan ingin dinilai berdasarkan KPI perilaku seperti keterampilan, komunikasi, dan pengetahuan produk.
Nah, pertimbangan perilaku termasuk mendiskusikan kompetensi yang merupakan kelompok KSA yang dapat diukur dan sangat penting dalam menentukan bagaimana hasil akan dicapai. Contohnya itu kompetensi adalah layanan pelangganan, terus bisa juga komunikasi tertulis atau lisan, terus pemikiran kreatif dan ketergantungan. Nah, langkah penting sebelum siklus tinjauan dimulai agar supervisor dan karyawan menyetujui rencana pengembangan, minimal tuh rencana ini harus mencakup mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai di setiap area. Rencana pengembangan itu biasanya mencakup hasil dan perilaku. Nah, selanjutnya ada performance execution. In performance execution, employees strive to produce result and display pre-approved behavior and to carry out development need. At the performance execution stage, yang pertama itu ada commitment to goal achievement atau komitmen untuk pencapaian tujuan. Karyawan tuh harus berkomitmen pada tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu caranya tuh untuk meningkatkan komitmen adalah dengan memungkinkan karyawan menjadi peserta aktif dalam proses penetapan tujuan. Yang kedua itu ada check-ins and performance touch point atau keluar masuknya laporan dan titik kontrak kerja. Karyawan memiliki titik kontrak kinerja dengan banyak orang di dalam dan di luar perusahaan secara berkelanjutan. Jadi itu mereka nggak boleh nunggu hingga siklus peninjauan selesai untuk meminta umpan balik atau feedback kinerja dalam bentuk check-in. Selain itu, karyawan tuh nggak boleh nunggu sampai masalah serius berkembang untuk meminta pelatihan. Karyawan tuh perlu mengambil peran proaktif dalam meminta feedback kinerja dan pembinaan dari supervisor mereka. Supervisor dan orang lain yang memiliki titik kontrak kinerja dengan karyawan, misalnya itu anggota tim, itu dapat memberikan feedback kinerja, tetapi umumnya tuh sibuk dengan banyak kewajibannya. Yang ketiga, itu ada collection and sharing performance data, atau mengumpulkan dan berbagi data kinerja. Karyawan itu harus memberi supervisor pembaruan rutin tentang kemajuan menuju pencapaian tujuan, baik dalam hal perilaku maupun hasilnya. Yang keempat, itu ada preparing for performance review, atau mempersiapkan tujuan kinerja. Karyawan tuh nggak boleh menunggu hingga akhir siklus tinjauan mendekati untuk mempersiapkan tinjauan. Sebaliknya, karyawan tuh harus terlibat dalam penilaian diri yang berkelanjutan dan realistis, sehingga tindakan korektif segera dapat diambil jika perlu. Kegunaan proses penilaian diri dapat ditingkatkan dengan mengumpulkan informasi kinerja informal dari rekan kerja dan pelanggan. Ya, selanjutnya saya akan meneruskan personal assessment. The performance assessment phase evaluates the extent to which desired behaviors have been displayed and desired results have been achieved. Moreover, the performance review phase provides a formal setting in which an employee receives feedback on past performance, developmental progress, as well as future plans. Nah, jadi setiap di sini dari performance assessment, setiap anggota tim harus mengevaluasi kinerja satu sama lain secara bertahap. Nah, karena kerja tim akan mengarah pada tingkat pembagian beban kerjanya, terus kerjasama dan kinerja setiap individu yang dituntut untuk lebih tinggi. Rasa memiliki tim, koordinasi tim, dan umpan balik meningkat ketika rekan-rekan satu tim itu memantau kinerja sesama anggota lainnya di dalam tim. Nah, ini mengarah pada evaluasi jika ada kesalahan dalam mengambil tindakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan cepat. Evaluasi rekan kerja di dalam tim juga dapat mencakup anggota tim yang menominasikan orang lain, sehingga anggota tim itu paling berpengaruh dalam peningkatan kinerja tim pada periode tertentu. Selain itu, supervisor mengevaluasi
kinerja setiap anggota tim, serta timnya secara keseluruhan. Terakhir, anggota tim dari tim lainnya juga dapat mengevaluasi kinerja tim kita. Nah, ini berlaku hanya jika anggota tim yang lainnya itu memiliki pengalaman langsung dengan kinerja tim kita tersebut. Keterlibatan masing-masing anggota tim dalam proses evaluasi meningkatkan rasa memiliki tim dan komitmen anggota terhadap sistem penilaian tersebut. Penilaian diri juga memberikan informasi penting untuk dibahas selama evaluasi kinerja. Dengan tidak adanya self-appraisal, seringkali kita tidak jelas ya, bagi supervisor apakah tim dan anggotanya benar-benar memahami sebenarnya apa yang dipahami dari tujuan bersama. Nah, mirip dengan situasi di mana rekan kerja mengevaluasi orang lain mengenai kinerja individu di luar konteks timnya. Fase penilaian tersebut akan cenderung bias tentunya. Anggota tim juga lebih longgar dalam menilai satu sama lain ketika mereka sebelumnya menerima umpan balik dari rekannya yang positif. Dan mereka lebih menekan dalam menilai satu sama lain ketika mereka sebelumnya menerima penilaian atau umpan balik yang negatif. Nah, jadi tampak di sini menerima penilaian positif dari rekan akan mengarah ke perasaan positif, dan menerima penilaian yang negatif dari rekan akan mengarah penilaian yang negatif juga, atau perasaan yang negatif. Nah, bisa kita artikan ke dalam pengaruh dalam memberikan penilaian positif maupun negatif. Dengan demikian, model untuk penilaian yang motivasi serta program pelatihan yang dilakukan untuk meminimalkan bias pada penilaian harus ditetapkan pada sistem manajemen kinerja tim. Selanjutnya, there are types of performance needs to be assessed. Number one is task performance. Artinya di sini kinerja individu berdasarkan task performance, yaitu mengacu pada aktivitas spesifik yang diminta oleh pekerjaan individu seseorang, seperti kemampuan programmer untuk melakukan coding yang berkualitas contohnya, atau kemampuan fotografer untuk menghasilkan sebuah karya foto yang memukau. Second is continual performance, artinya kinerja individu yang berbasis continual performance, yang mengacu pada aktivitas spesifik yang berkontribusi pada kinerja tim, seperti anggota tim yang saling bekerja sama satu sama lain dalam menyelesaikan tim goals-nya. The last is team performance. Kerja tim atau team performance itu artinya sebagai siapakah kita di dalam tim, memposisikan diri. Nah, hal ini didasarkan karena tim terdiri dari individu-individu dengan motivasi, kebutuhan, dan bakatnya masing-masing yang mereka bawa ke dalam tim. Nah, sistem penilaian tim mencakup kombinasi yang baik antara dari saya dan kami di dalam tim. Nah, sejauh ini kinerja tim membahas juga dari sisi saya dengan artinya berfokus pada manajemen kinerja individu. Hal ini mencakup tugas dan kinerja yang secara kontekstual atau teks konseptual. Komponen dari proses manajemen kinerja adalah kinerja tim secara keseluruhan. Evaluasi kinerja itu dari komponen kunci dari mana kita dapat menilai dari sisi kinerja kami di dalam tim. Seperti pada kasus ukuran kinerja individu, ukuran kinerja tim harus mencakup hasil dan perilaku yang diberikan untuk tim. Selanjutnya ada performance dimensions for performance assessment. Nah, the first is efficiency. Nah, ini mencakup communication, coordination, collaboration, and decision making. Artinya efektivitas di sini adalah sejauh mana hasil memuaskan pemangku kepentingan tim, termasuk dari pihak internal maupun eksternal dari tim itu. Nah, hasilnya bisa sama dengan yang diukur untuk mengevaluasi kinerja individu. Nah, tapi secara khusus ini mencakup seperti yang tadi saya sebutkan, ukuran kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu. Nah, the second is effectiveness. Ini dilihat dari quality, quantity, cost, and time. Ini efisien. Adalah sejauh mana proses tim internal mendukung pencapaian hasil pertumbuhan tim dan kepuasan anggota tim. Hal ini dapat mencakup ukuran komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada learning and growth. Nah, ini mencakup innovation, learning, practices, and improvements. Pembelajaran dan perkembangan di sini artinya sejauh mana tim dapat mempelajari keterampilan baru dan meningkatkan kinerja di dalam waktu ke waktunya. Nah, di sini ada langkah khususnya untuk mencakup inovasi,
pembelajaran, praktik yang terbaik, dan juga perbaikan dari proses kerjanya tentunya. The last is team member satisfaction, yang mencakup perceptions, member growth, and personal well-being. Artinya, sejauh mana anggota tim itu puas dengan keanggotaan di dalam tim mereka. Langkah-langkah khususnya untuk mencapai itu yaitu persepsi anggota tim mengenai sejauh mana kinerja tim berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi anggota tim. Selanjutnya, the various methods identified for the performance assessment. Yang pertama ada 360 derajat, penilaian 360 derajat. Di sini adalah process of assessment by many people. Their employees themselves, team members, and player groups, trainer, manager, and customers. It's a difficult process to implement because it requires time and money. It helps to increase awareness, knowledge, and provides motivation to change the behavior of the employees. Artinya, sebelum menerapkan metode ini, karyawan harus mengetahui proses kerja metode ini. Skala tertentu digunakan di sini untuk menilai kinerja karyawan. Tujuan perusahaan juga harus diidentifikasi dan dikaitkan dengan tujuan karyawannya. Set questionnaire yang tepat harus dirancang. Penilaian 360 derajat ini bukan metode penilaian yang bias dalam menilai karyawan. Penilaiannya karena terkait dengan area hasil utama karyawan yang memberikan arahan untuk kinerja mereka dalam suatu organisasi. Selanjutnya, manajemen by objective atau MBO. Management by objective or MBO is used in knowledge-based companies where employees are quite knowledgeable of what they have been doing. It describes about the goals but often fails to explain how to one should achieve those goals. It's a poor bias rating system. Artinya pada metode ini tidak ada kejelasan tentang peran dan tanggung jawab karyawan. Metodenya itu hanya berhasil jika ada keterlibatan kepala departemen, otoritas pesanan langsung, supervisor. Nah, MBO ini merupakan metode yang bagus sebenarnya untuk menjelaskan bahwa tujuan kinerja itu harus spesifik, dapat dicapai, terukur, realistis, dan terikat pada waktu. Kriteria tersebut juga tidak ada sebenarnya di dalam metode area hasil utama pada sistem penilaian 360 derajat. Selanjutnya ada balance scorecard. Balance scorecard method provides to clarity for the impact on corporate strategy. Balance scorecard is an approach that has been used for making effective business decision. Balance scorecard, 4 factors can be directly linked with the performance of employees and the management in an organization. Nah, faktor yang dinilai itu yaitu dari keuangan, tujuan, pelanggan, proses, strategi, bisnis internal, dan pembelajaran. Dalam metode ini, pembelajaran dikaitkan dengan proses bisnis internal. Proses bisnis internal ini dikaitkan lagi dengan pelanggan yang akan membantu nantinya berkontribusi dalam faktor keuangan dengan meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar secara otomatis. Next, narrative essay method is a more time-consuming approach of performance appraisal. Narrative essay methods take time to prepare draft document and review for making an effective written performance assessment of employees. Maka untuk menerapkannya, supervisor dan karyawan membutuhkan waktu untuk mengisi formulir umpan balik penilaian itu, penilaian diri dalam format esai. Nah, ini berarti mereka memberikan umpan balik pada setiap faktor karyawan di pekerjaan mereka, sehingga ini menghabiskan waktu yang lebih. Next is graphical rating scale system. This method where one does not consider statements or explanation as a final result of performance review. Komentar yang sama diberikan di dalam bentuk kuantitas atau mempresentasikannya dalam metode yang numerik dengan bantuan grafik yang sistematis. Hal ini contohnya seperti metode penjelasan yang diterapkan pada sistem manajemen kinerja yang pada kebanyakan yang sudah dijalankan. Next, behavior anchor rating system are linked to the employees' behavior towards their jobs. It will relate
to the success and failure of the job. It's basically an individual's response toward their job. Nah, skala pada metode ini menunjukkan rangkaian perilaku yang berbeda dari basis yang lebih efektif ke basis yang kurang efektif. Sehingga metode ini akan membantu dalam menghubungkan kemampuan, benchmarking, dan observe untuk karyawan pada skala yang berbeda-beda. Keterampilan observe di sini dibutuhkan lebih banyak ya, supaya bisa menggunakan metode ini dengan maksimal. Next is halo effect. It's a process completely based on perception. The more positively an employee perform his work, he give better positive rating by the boss. Nah, di sini artinya halo effect menunjukkan bahwa kualitas tunggal akan menunjukkan kinerja karyawan di tempat kerjanya. Nah, di dalam metode ini juga mencakup peninjauan dengan berbagai metode untuk menilai kinerja karyawan di masa lalu dan masa sekarang ya. The last is assessment centers are used to conduct different types of the test such a mental exercise for the employees. It's held in one particular building. Assessment tests are conducted by the consultants who work as professionals. The centers are highly controlled in their designing process. Metode ini membantu untuk menciptakan kesadaran tentang kemampuan, keterampilan, dan kapabilitas dengan budaya organisasi. Pusat penilaian yang berbeda akan melakukan latihan seperti intray, panel discussion, permainan peran, dan psychometry test, dan juga tes-tes yang lainnya. Nah, nantinya mereka biasanya membebankan biaya dari perusahaan atas nama karyawan mereka demi kualitas karyawan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, performance review. Proper performance review mechanism will help in reaching the goals, identifying the training needs, ascertaining the increase in pay of the employees, identifying the promotion, and career development of their employees. The guidelines for reviewing the performance of the employees are specific behaviors of the employees, making feedback process goal-oriented, considering the time factor, having proper understanding, and ensuring proper control. Artinya ada berbagai langkah sebenarnya untuk melakukan tinjauan kinerja atau performance review yang tepat, seperti contohnya mengidentifikasi apa yang telah dilakukan karyawan yang baik maupun yang buruk, menjelaskan pentingnya perilaku yang berubah menjadi lebih baik, dan menyusun rencana tindakan yang tepat. Nah, human resource yang profesional itu cenderung fokus pada hal-hal yang dapat menciptakan penilaian kinerja sebagai kekuatan optimis dalam organisasi. Mereka akan mengevaluasi kinerja yang benar melalui development dan permintaan sistem pengukuran seperti skala penilaian dan melatih manajer dari departemennya yang berbeda-beda tentunya untuk berhasil menggunakan wawancara penilaian kinerja sehingga umpan balik yang konstruktif dapat dihasilkan dan akan memperkuat serta fokus pada penilaian kinerjanya. Key result area karyawan dapat dikaitkan nantinya dengan kinerja karyawan dan kesenjangan dapat ditemukan serta diminimalkan dengan proses pelatihan. Ini juga akan mencakup proses pengisian kuesioner dan melakukan wawancara terhadap karyawan dengan pekerjaan mereka. Kuesioner nantinya dikembangkan, terus dikirimkan kepada karyawan yang kinerjanya diukur melalui misalnya email, terus meminta karyawan itu akhirnya mengisi bagian-bagian masing-masing secara manual. Nah, ini there's two meetings are need for performance review. The first is the supervisor meet all members of the team together. Di sini kan supervisor bertemu dengan semua anggota tim secara bersama-sama. Nah, artinya nanti akan berfokus pada pembahasan kinerja tim secara keseluruhan, termasuk hasil yang dicapainya juga. Informasi untuk pertemuan ini berasal dari anggota tim yang mengevaluasi kinerja kolektif mereka. Tim lain juga mengevaluasi, termasuk perwakilan dari semua tim dan evaluasi dari supervisor. Second is the supervisor meet each team member individually. Artinya bertemu semua anggota timnya, tapi secara individu. Nah, di sini nanti akan berfokus untuk membahas bagaimana perilaku individu berkontribusi pada kinerja tim. Tentunya informasinya berbeda. Informasi untuk pertemuan ini berasal dari individu yang mengevaluasi kerja mereka sendiri.
penilaian dari rekan kerja, kinerja individu itu, dan evaluasi supervisor. Namun kedua pertemuan itu menekankan pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, masa lalunya melibatkan diskusi kinerja selama periode tertentu, reward-nya melibatkan setiap perubahan kompensasi juga tergantung pada hasil yang dihasilkan oleh anggota tim itu. Lalu masa depan, bahas masa depan itu artinya melibatkan diskusi tentang tujuan dan rencana pengembangan yang diharapkan dapat dicapai oleh tim dan anggotanya selama periode berikutnya. Performance renewal and recontracting. Performance renewal and recontracting is the final stage where the result prepared is being communicated by human resource professional as a feedback. It will help to identify and judge the behavior of the employees before and after the performance review. Nah, ini nantinya dapat dikaitkan dengan metode wawancara, misalnya terus mengirimkan kuesioner dan meminta mereka untuk mengisi kuesioner tersebut. Serta bisa juga berdiskusi langsung dengan karyawan. Di sini perusahaan melibatkan waktu dan biaya tentunya. Oleh karena itu, umpan baliknya harus wajib diberikan pada karyawan yang kinerjanya telah direview. Nah, performance renewal and recontracting ini juga adalah siklus yang terus berlangsung setiap tahun. Jika karyawan nggak bisa minimalkan kesenjangan yang menghalangi kinerja mereka, maka dalam kasus seperti ini, keputusan tertentu akan diambil biasanya. Nah, di sini juga termasuk dari transfer, promosi, peningkatan gaji, penghargaan, dan pengakuan mereka. Termasuk dari punishment juga. Penilaian formal harus dilakukan kan setiap tahun untuk karyawan dalam suatu organisasi. Namun jika imbal balik karyawan yang negatif ya dalam kasus seperti ini, mereka harus dilatih dengan berbagai metode training. Nah, ini tentunya harus dikomunikasikan selalu kepada semua karyawan, termasuk kepala departemennya masing-masing. Nah, maka dari itu, seperti yang saya sudah sebutkan, untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat mengatur sesi pelatihan untuk karyawannya secara berkala. Contohnya bisa dengan pelatihan in-house dan out-house. Metode pelatihan yang berbeda tersebut, contohnya on-job training, case study, business game, intra-exercise, team-based game, conceptual analysis, discuss method, dan metode seminar. Ini juga akan meningkatkan tingkat motivasi karyawan terhadap pekerjaannya, terkait dengan pertumbuhan organisasi dengan memaksimalkan stabilitas karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.